Terima kasih pemirsa, Anda masih menyaksikan Cerita Selebriti. Momen Lebaran selalu dinantikan oleh seluruh umat muslim di seluruh dunia. Tak terkecuali selebriti seperti Okky Setiana Dewi yang merayakan Lebaran tanpa kehadiran sang ayah tercinta lantaran telah berpulang 2 tahun lalu. Dan bagaimana ya tradisi berlebaran keluarga Okky Setiana Dewi tanpa kehadiran sang ayah? Berikut cerita selengkapnya untuk Anda. Selebriti sekaligus penceramah Okky Setiana Dewi berbagi cerita seputar tradisi Lebaran di keluarganya. Kakak kandung YouTuber ternama Ria Ricis itu mengaku menghabiskan waktu Lebarannya kali ini berkumpul bersama keluarga besarnya. Pasca ditinggal pergi untuk selamanya oleh sang ayah tercinta, Okky dan keluarga merasa ada yang kurang tanpa kehadiran sosok sang ayah yang telah berpulang ke rahmatullah 2 tahun lalu. Meskipun demikian, Okky dan keluarga memiliki rencana untuk beribadah umroh serta membawa para jamaah pasca di hari raya Lebaran ini. Untuk kami persiapan Lebaran, ya Allah cepat sekali ya Ramadan ini berlalu, Masya Allah. Persiapan untuk Lebaran sebenarnya tidak ada persiapan yang berarti, hanya saja kami ini kan ada pesantren teman-teman semua. Di pesantren itu kan tidak semua anak pulang kampung karena terkendala biaya dan lain-lain. Jadi biasanya saya dan keluarga akan menghabiskan waktu di hari pertama dan hari kedua itu bersama teman-teman di pesantren, anak-anak pesantren. Kenapa? Karena ya kita bayangkan ya kalau kita menjadi mereka ya tidak pulang kampung, tidak bersama dengan keluarga, sehingga di pesantren itu kita semua adalah keluarga. Jadi biasanya persiapannya paling persiapan untuk hari pertama dan kedua kita udah mulai ngatur-ngatur karena lumayan banyak anak-anak ya, hampir 100 mungkin nggak pulang kampung, sisanya mereka pulang kampung. Jadi biasanya hari pertama itu setelah sholat Id bareng, kita makan bareng-bareng sama seluruh santri-santri, dan kemudian biasanya memang Ricis yang selalu bagi-bagi THR untuk anak-anak pesantren. Setelah itu hari kedua kita biasanya pergi ke satu tempat permainan ya, supaya mereka nggak merasa sedih dan sepi ketika bulan Hari Raya Idul Fitri seperti itu. Setelah itu memang kami di tahun ini akan ada bawa jemaah lagi, saya dan keluarga akan pergi ke satu tempat lagi lah bersama dengan para jemaah keluar. Oke, Lebaran. Itu ya luar biasa ya. Tak terasa, Masya Allah, waktu begitu cepat berlalu. 2 tahun yang lalu almarhum ayah saya meninggal dunia. Allahumma firlahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa beliau dan semoga Allah mengampuni dosa orang tua kita semua yang kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang buat saya di satu sisi sedih, satu sisi bersyukur. Sedihnya karena udah nggak bisa lagi bersama dengan ayah saya. Kedua, bersyukurnya karena saya dan keluarga masih diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan Ramadan di mana ayah udah nggak bisa lagi. Tapi kami selalu percaya bahwa akan ada, ini soal waktu kok, nanti juga kembali lagi sama-sama di syurga Allah. Jadi dibilang nggak lengkap ya, pastinya nggak lengkap. Biasanya karena papa orang Jawa, ada tradisi kita sungkeman sebetulnya. Namun tradisi ini berkurang personilnya, sehingga di Lebaran ini kita akan datang ke rumah ibu ya, dan sungkemannya sama ibu saja tanpa papa gitu. Tapi insya Allah lah akan ketemu lagi sama papa insya Allah. Kalau ziarah kubur rasa-rasanya nggak harus Idul Fitri, nggak harus Ramadan, nggak harus waktu-waktu tertentu ya. Ziarah itu memang kami lakukan secara rutin tanpa waktu-waktu khusus sebetulnya. Kemarin saya ziarah itu di awal Ramadan memang, dan selama 2 tahun ayah saya meninggal nggak pernah mimpi papa. Saya satu-satunya anak yang nggak pernah papa saya datang ke mimpi saya. Tapi adik-adik saya, ibu saya sudah pada didatangi oleh papa. Maka saya ingat sekali di awal Ramadan saya belum sempat ziarah waktu itu. Papa datang ke mimpi saya, nggak berbicara apapun. Kemudian berlalu begitu saja, langsung saya ziarah setelah itu. Jadi mudah-mudahan itu menjadi pelepas rindu ya. Saya nggak tahu maksud papa saya datang apa di mimpi saya, tapi mudah-mudahan itu pertanda bahwa saya harus lebih banyak lagi mendoakan dan berziarah. Untuk baju Lebaran kami memang nggak beli secara khusus ya, karena memang kita jualan baju ya. Kita jualan baju. Tadi kan yang dibagi-bagi itu jualan kita sendiri gitu. Jadi kita punya produksi baju, jualan baju sendiri. Intinya adalah memang Lebaran itu memang sudah disiapkan lah baju-baju yang seragam gitu ya, supaya ketika itu kan momentum setahun sekali ya, ketika dipoto tuh bagus. Setiap Lebaran tuh ada foto-foto. Kemarin foto sama papa 2 tahun yang lalu, foto sama papa tuh seragam
tahun ini ya kita akan seragaman, sudah disiapkan baju-bajunya. Biasanya nyiapin baju-baju itu saya, jadi saya nyiapin baju untuk keluarga saya, untuk keluarga Ricis, untuk keluarga Bunda Cindy, karena kita seragaman semuanya. Enggak lah, kalau baju apakah kesulitan atau enggak, karena kita memang punya baju sendiri kan, artinya jualan baju kan, kita ini berdagang ya teman-teman semuanya. Jadi baju dari produksi kita sendiri. Tahun ini warna apa ya? Nggak tahu deh, belum dipastikan warna apa, tapi sudah ada beberapa warna. Tapi yang jelas kita sudah tahu nanti nanti Hari Raya Idul Fitri setelah kami dari pesantren, biasanya adik-adik semuanya juga di pesantren membersamai dengan anak-anak santri. Berikutnya kita akan ke rumahnya ibu dan adik-adik saya semua berkumpul semua di rumah ibu, dan hari pertama itu memang di rumah ibu aja. Kita pulang kampung nggak ada karena adik-adik saya semuanya ada di sini, ibu saya semua di sini. Jadi nggak ada tradisi mudik ke mana-mana. Kampung halaman ibu di Palembang, kampung halaman papa di Brebes, Jawa Tengah sebetulnya. Hanya saja keluarga inti semuanya sudah di Jakarta. Jadi paling kami ke rumah ibu, semua berkumpul ke rumahnya ibu. Semua di Jabodetabek kan tinggal. Jadi ketika dulu kami saling berpisah-pisah karena satu kuliah di sana, satu kuliah di sini, satu bekerja sana, satu bekerja di sini. Sekarang Allah anugerahi kami kebersamaan. Alhamdulillah. Jadi karena kami tahu bahwa kami punya ibu yang tinggal satu, jadi mau banyak menghabiskan waktu bersama dengan ibu. Nanti sekitar tanggal 26 ya, beberapa hari setelah Lebaran, saya dan keluarga kita akan menuju ke, insya Allah ke Uzbekistan bersama dengan para jamaah. Lanjutkan nanti akan perjalanan ke Turki bersama dengan para jamaah. Jadi saya pikir ini rezeki dari Allah ya, dengan membersamai para jamaah kita bisa berangkat bersama-sama. Kalau ke Uzbekistan pasca Ramadan, kami sengaja berangkatnya itu beberapa hari setelah Hari Raya Idul Fitri karena kami harus bersama dengan santri yang nggak pulang kampung. Jadi anak-anak semuanya ikut, tapi mungkin Sulaiman nggak ikut dulu. Nanti di trip berikutnya Sulaiman akan bersama-sama dengan kami lagi, insya Allah. Karena kan Sulaiman kemarin alhamdulillah sehat dalam perjalanan umrah. Itu masya Allah ya. Kalau Allah sudah berkehendak, kalau kata dokter atau kata artikel apa gitu ya, tapi kalau Allah berkehendak nggak ada yang nggak mungkin. Sulaiman sehat, Sulaiman bisa jalan insya Allah. Namun untuk Ramadan ke Hari Raya Idul Fitri, perjalanan ke Uzbekistan nanti Sulaiman nggak ikut dulu biar dia istirahat. Nanti perjalanan menuju ke Turki, karena saya ada bawa jemaah juga ke Turki, insya Allah Sulaiman bisa ikut kembali. Tapi mungkin yang repot sekarang karena ART ataupun suster udah pada pulang kampung kan. Jadi itu cukup dengan 4 orang anak, alhamdulillah ya, dinikmati luar biasa. Makanya ceramah-ceramahnya udah nanti dulu karena fokus dengan anak-anak. RT nggak semuanya pulang, masih ada, walaupun nggak ini ya, walaupun nggak lengkap gitu, kekurangan bantuan sebetulnya. Cuman saya dan suami ada di rumah dan anak-anak sudah mulai besar-besar, alhamdulillah. Jadi insya Allah masih bisa. Paling yang akan saya fokuskan adalah untuk ceramah-ceramah keluar di 10 malam terakhir ini udah nggak diambil lagi. Kemudian kegiatan-kegiatan di luar sudah dikurangi karena kalau saya keluar harus ninggalin anak-anak kan nggak mungkin gitu. Jadi insya Allah terpegang selama sayanya bisa full di rumah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Oki Stina Dewi. Saya mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri. Mohon maaf lahir dan batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima seluruh amal ibadah kita semua. Selamat bergembira, selamat berbahagia bersama dengan anggota keluarga. Selamat Lebaran semuanya. Cerita dari Oki Stina Dewi tadi sekaligus mengakhiri kebersamaan kita pada episode kali ini. Saksikan terus cerita selebriti hanya di BRTV. Pemirsa juga bisa menyaksikan program BRTV lainnya melalui live streaming di www.brtv.co.id atau bisa juga melalui aplikasi Genflix dan Icon TV. Follow juga akun Instagram kami di @cerita.celebrity. Akhir kata, saya Zulfatri pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Bye-bye, sampai jumpa pemirsa.